Ya, pemirsa, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Adalah PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel akan melakukan penawaran umum perdana saham dengan target perolehan dana hingga hampir 25 triliun rupiah. Target dana ini pun akan menjadi yang terbesar dalam sejarah IPO perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Dan seperti apa informasi selengkapnya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Lantai Bursa Efek Indonesia akan kembali didatangi oleh anak usaha badan usaha milik negara. Kali ini anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk yakni PT Daya Mitra Telekomunikasi alias Mitratel akan melakukan penawaran umum saham perdana atau IPO dengan menawarkan 25.540.000.000 saham atau sebanyak-banyaknya 29,85% dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan setelah penawaran umum. Perusahaan yang bergerak di segmen usaha menara telekomunikasi ini melakukan penawaran awal pada 26 Oktober hingga 4 November 2021 dan ditargetkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bisa diperoleh pada 12 November 2021. Kemudian masa penawaran umum diperkirakan akan dilaksanakan pada 16 hingga 18 November 2021 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia ditargetkan pada 22 November 2021 nanti. Adapun dana hasil penawaran umum ini oleh perusahaan sebanyak 44% akan digunakan untuk belanja modal organik seperti penambahan kolokasi melalui penguatan dan penambahan menara telekomunikasi, pembangunan menara baru dan penambahan site baru, serta berekspansi ke teknologi dan layanan yang dapat bersinergi dengan bisnis penyewaan menara. Lalu sebesar 56% dana hasil IPO akan digunakan untuk belanja modal anorganik, yakni untuk mengakuisisi menara telekomunikasi dari operator telekomunikasi dan akuisisi strategi produk, teknologi, dan layanan baru yang bersinergi dengan bisnis penyewaan menara. Dan sisinya akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan kebutuhan lainnya seperti peningkatan sistem teknologi informasi dan penerapan program pengembangan yang berkualitas untuk menara telekomunikasi. Direktur Investasi PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk, Hendra Purnama menjelaskan, kedepannya manajemen akan mengakuisisi 6.000 tower, di mana dana yang dipakai untuk melaksanakan akuisisi tersebut berasal dari hasil IPO. Mungkin target kita perkiraan untuk tower yang kita akuisisi itu sekitar 6.000 tower. Itu mungkin capex yang kita siapkan, most likely akan dari hasil akuisisi ini. Di sisi lain, dari sisi kinerja Mitratel juga mencatatkan kinerja yang positif sampai akhir semester pertama di tahun ini, di mana pendapatan perusahaan naik 10,94% menjadi 3,23 triliun. Mitratel juga mengantongi laba periode berjalan sebesar 700,7 miliar rupiah, di mana jumlah ini naik 355,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni senilai 153,7 miliar rupiah. Sementara itu, perusahaan ini juga terus mencatatkan kenaikan jumlah menara yang dimiliki, di mana pada periode tahun 2016 hingga 2021, perusahaan mencatat kenaikan jumlah menara yang dimiliki sebesar 62,97%. Dengan penyandang status sebagai perusahaan dengan portofolio menara terbanyak di Indonesia, Mitratel memiliki posisi tawar yang kuat. Namun kompetisi di bisnis ini juga tidak bisa dibilang mudah. Adanya aksi besar-besaran yang dilakukan sejumlah kompetitor seperti PT Sarana Menara Nusantara Tbk, PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk, hingga PT Sentra Tambah Telekomunikasi Indonesia Tbk pada tahun ini bakal membuat industri menara kian kompetitif. Dari Jakarta, Gilang Praditya, iDeck Channel.